TA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk kemudian kita mengkaji di dalamnya ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita al-istiqamah di atas ilmu wal amal sampai ajal menjemput kita dan kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telah diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tafsir Juz'i Ammah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Juz' Ammah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ataupun yang dikenal dengan Juz 30, terdapat di dalamnya banyak peringatan-peringatan. Terdapat di dalamnya anjuran demi anjuran, teguran demi teguran kepada kita sebagai manusia. Dan insyaallah ta'ala kita akan mulai dari membaca surah yang pertama di dalam Juz' Ammah, yaitu Suratun Naba. Surah An-Naba ini akan menyebutkan kepada kita tentang keadaan Yaumul Qiyamah, bahwasanya Yaumul Qiyamah itu adalah hari yang sangat besar yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ketika terjadi Yaumul Qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggoncangkan bumi ini dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Zalzalah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ketika bumi digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat, kita tidak tahu berapa skala Richter yang akan terjadi nanti. Kalau manusia mengatakan
Kalau seandainya gempa bumi 20 skala itu bisa meruntuhkan bangunan, hancur lebur. Baru 9 skala saja yang terjadi dan kita saksikan di Aceh ini sudah merubuhkan bangunan-bangunan yang kuat. Apalagi 20 skala. Dan yaumul qiyamah kita tidak tahu berapa kekuatan gempa bumi tersebut. Yang jelas hadirin yang dimuliakan Allah, ketika terjadi yaumul qiyamah tidak ada lagi yang namanya dunia ini. Selesai. Rajatil ardu athqalah. Tatkala bumi memuntahkan, mengeluarkan segala apa yang dikandungnya. Isi yang ada di dalamnya dikeluarkan, dimuntahkan. Pada waktu itu manusia mengatakan, malaha, ada apa dengan bumi? Ada apa dengannya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan kita tidak menyaksikan yaumul qiyamah itu terjadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah inna min syiraril khalqi, di antara sejelek-jelek makhluk adalah mereka yang menyaksikan terjadinya yaumul qiyamah dalam keadaan mereka masih hidup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita sebelum terjadi yaumul qiyamah. Datang sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman alyana minal harir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhir zaman, ketika telah dekat dengan yaumul qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan meniupkan angin dari arah Yaman. Angin itu kata Rasulullah lebih lembut dibandingkan sutra. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa fi qalbihi mithqala dzatin min iman illa qabadatuh. Tidak akan tersisa seorang pun, kata Rasul, yang di hatinya tersebut ada sebesar biji sawi dari keimanan, melainkan angin tersebut akan mencabut nyawanya, akan mematikannya. Sehingga yaumul qiyamah ini terjadi setelah ditiupkan angin dari arah Yaman yang lembut tersebut. Tidak ada seorang pun yang punya keimanan walaupun kecil sekali keimanannya kecuali akan dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jal dengan angin tersebut. Menunjukkan bahwa terjadinya yaumul qiyamah itu tidak ada lagi orang-orang yang baik. Hari itu manusia, mereka akan berteriak, memanggil saudara-saudaranya ingin membagi-bagikan harta. Tidak ada yang mau terima hari itu. Tidak ada. Dia panggil saudaranya, kawannya, ta'alau, kemari kalian. Ini saya ada harta sekian, saya ada rumah, ini ada mobil yang mewah. Saya mau bagi-bagikan, tidak ada yang mau terima. Karena setiap orang pada hari itu memang dibuka pintu dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang satu hari yang membuat mereka kaget, tercengang. Hari itulah yang dikatakan sebagai yaumul qiyamah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebelum saya baca ayat, sedikit saya berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sebutkan di sini perkara yang terjadi khilaf di antara para ulama, apakah bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan bagian dari suratul Fatihah. Karena setiap surat di dalam Al-Quranul Karim kita mendapati bahwa
surat tersebut diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. Sebagian para ulama mengatakan adalah bagian dari suratul Fatihah, sebagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Dan sebagian para ulama yang lainnya mengatakan adalah bukan bagian dari suratul Fatihah, namun sebagai ayat pembuka bagi setiap surah di dalam Al-Quran kecuali suratul Taubah. Namun perlu diingat bahwa ini sebagai faedah saya sebutkan, karena ketika nanti kita mendengarkan ada orang-orang yang menyampaikan hal yang seperti ini, kita tidak bingung dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Datang pendapat dan dalil yang sangat banyak tentang permasalahan ini. Para ulama yang mengatakan bukan bagian dari suratul Fatihah, mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kuntu sallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar. Aku dahulu salat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Aku tidak pernah mendapati mereka itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah disirkan, dibaca dengan cara sirriyah. Datang hadis yang lainnya dari Nabi SAW, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis Al-Qudsi, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-salah, yaitu suratul Fatihah, antara aku. Kemudian kata Allah, wa li 'abdi ma sa'al. Bagi hambaku apa yang mereka minta. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak disebutkan surat Al-Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Al-Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, mereka juga memiliki dalil-dalil yang kuat tentang permasalahan ini. Yang jelas hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah permasalahan al-khilaf yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Naba. An-Naba itu artinya berita yang sangat besar. Yaqulu subhanahu wa ta'ala amma yatasa'alun. Tentang apa mereka itu bertanya-tanya. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah haula al-mukadzibuna bil Qur'ani wa ghairihi. Orang-orang yang mereka mendustai Al-Quran, yang mereka mendustakan Al-Quranul Karim, mendustakan hadis-hadis Nabi, mendustakan Yaumul Qiyamah. Mereka bertanya-tanya di antara mereka tersebut tentang Yaumul Qiyamah tersebut terjadi atau tidak. Mereka tanamkan asyak waraib, keraguan-raguan di dalam dada-dada mereka akan sebuah hari yang pasti akan terjadi itu. Amma yatasa'alun, tentang perkara apa mereka itu bertanya-tanya di antara mereka. Qala subhanahu wa ta'ala 'anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu bertanya-tanya sesama mereka tentang berita yang sangat besar. Berita yang sangat agung, berita yang sangat besar, yaitu berita tentang datangnya Yaumul Qiyamah. Nanti kita akan lewati ayat yang sangat banyak di luar suratul Naba ini yang menceritakan, menjelaskan bagaimana Yaumul Qiyamah itu. InsyaAllah kita akan sebutkan satu persatu untuk kemudian kita mengambil pelajaran dan ibrah darinya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih di dalamnya. Yaqulu Syekh rahimahullahu taala, wa hadha an-naba huwa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-bayyinati wal huda
ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن وصدق ومنهم من كفر أو كذب. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di dalam mentafsirkan ayat ini adalah mereka itu kaum munafikin, kaum musyrikin bertanya tentang sebuah peristiwa yang sangat besar yang mereka berselisih di dalamnya. Berita besar ini adalah berita yang sangat besar Yaumul Qiyamah yang dibawa beritanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ketika turun ayat tentang Yaumul Qiyamah pasti akan terjadi dengan sifat-sifatnya tersebut, dibaca ayatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh beliau kepada para sahabat, kepada manusia. Minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk, terlebih apa yang datang dari khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yaumul akhir, yaumul qiyamah, kemudian yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan hari pembalasan di mana setiap hamba akan dibalas dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberitakan oleh Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka, menjabarkan makna dan tafsir ayat-ayatnya kepada manusia bahwasanya yaumul qiyamah itu pasti akan terjadi. Kemudian hari ketika manusia dibangkitkan itu akan terjadi, manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan mereka tidak punya pakaian, tidak dikhitan, tidak memiliki sandal, tidak ada satu helai benang pun di badan mereka. Dan pada hari itu Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap manusia terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, wa qad ikhtalafa an-nas fi hadha an-naba'i alladhi jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manusia mereka sungguh telah berselisih tentang berita besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Berselisih mereka. Tentunya yang berselisih di sini adalah mereka kaum musyrikin, mereka kaum munafikin, orang-orang kufar. Adapun kita orang-orang yang beriman, kita tidak pernah sekalipun ragu tentang yaumul qiyamah tersebut. Cuma kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya. Sehingga kata beliau, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَّرَ بِهِ وَكَذَّبْ. Ada di antara mereka itu yang membenarkan, beriman dan membenarkan yaumul qiyamah itu pasti akan terjadi. Namun percuma mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla tentang yaumul akhir dalam keadaan mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan mereka itu tidak patuh dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man kaffara bihi wa kadzdzab, dan ada di antara mereka yang berupaya untuk mengkufuri yaumul akhir dan mereka mendustainya. Ini keadaan orang-orang kafir ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fabayyana Allah Subhanahu wa taala anna haula alladhina sayalamuna alladhina kadzdzabu biyaumil qiyamah sayalamuna ma kadzdzabu bihi ilmal yaqin. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada mereka, kepada kaum musyrikin, kaum kufar yang mereka mendustai akan terjadinya yaumul qiyamah tersebut, kelak mereka itu akan membenarkan dan mengetahui apa yang dahulu mereka dustai tersebut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ilmal yaqin, dengan seyakin-yakinnya. Kapan itu?
ketika terjadi, baru mereka membenarkan. Wadzalika idza ra'au yaumal qiyamah. Itu semuanya akan terjadi. Mereka akan membenarkan yaumul qiyamah yang dahulu mereka perselisihkan, yang mereka dahulu ragu tentangnya. Ketika mereka melihat hari kiamat tersebut. Ketika bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika planet-planet tata surya dan sebagainya yang besar dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal dibenturkan satu sama lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bumi memuntahkan semua apa yang ada di dalamnya. Gunung yang itu dijadikan sebagai pasak bumi oleh Allah Azza wa Jal, semuanya berterbangan seperti bagaikan kapas yang diterbangkan oleh angin. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasaw min qabli qad ja'at rusulu rabbina bil haqq walihadza qala subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, mereka itu pasti akan mengetahuinya. Pasti mereka nanti akan tahu dan akan yakin tentang yaumul qiyamah itu. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka itu pasti nanti akan mengetahui hari yaumul qiyamah itu terjadi. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai muslim, sebagai mukmin, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar yakin tentang hari kiamat tersebut. Bahkan ini bagian dari salah satu dari rukun-rukun iman. Al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari kebangkitan yaumul qiyamah. Apa yang terjadi setelah kematian. Dan sebagaimana yang kita sebutkan bahwa yaumul qiyamah itu sangat mengerikan. Mengerikan sekali keadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam salah satu ayatnya. Dan ayat ini jadi teguran bagi kita semuanya. Kata Allah, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kegoncangan yaumul qiyamah itu merupakan kegoncangan yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari ketika engkau melihat hari kiamat itu terjadi, engkau akan melihat seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Ia sedang menyusui anaknya tersebut, ia lalai dan dia lepaskan anaknya yang ada di dalam gendongannya itu. Coba lihat dan bayangkan betapa besar hari tersebut. Seorang wanita yang ia sayang sekali kepada anaknya. Cinta sekali dia terhadap anaknya tersebut. Ketika terjadi hari itu, ia lalai dan tidak peduli dengan anaknya tersebut. Ini yaumul qiyamah. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Pada hari terjadi yaumul qiyamah itu, wanita-wanita yang sedang mengandung janin di dalam perutnya tersebut akan berguguran janinnya itu. Bayangkan bagaimana kegoncangan tersebut. Kegoncangan pada hari itu. Wanita yang sedang mengandung janin di dalam perutnya itu berguguran, keluar dengan sendirinya. Allah mengatakan wataran nasa sukara wa ma hum bisukara. Hari itu engkau akan melihat manusia seperti orang yang mabuk. Padahal mereka itu tidak mabuk. Hanya saja azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Sehingga hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaumul qiyamah adalah hari yang pasti akan terjadi. Apa faidah dari penyebutan ayat ini? Faidah dari penyebutan ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah
bahwasanya yaumul qiyamah itu merupakan hari yang sangat besar, di mana ketika terjadi hari itu tidak ada lagi yang namanya bumi ini. Bumi yang kita bangga-banggakan, dunia yang kita jadikan target kehidupan kita ini, ketika terjadi hari itu tidak ada lagi. Selesai semuanya, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara faidah yang harus dan penting untuk kita mengambilnya adalah hendaknya kita ini benar-benar sadar dan ingat untuk kemudian kita mempersiapkan diri kita untuk sebuah hari yang pasti akan terjadi itu. Nah, ketika manusia mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, itulah yaumul qiyamah. Ketika manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ke mahsyar. Tiupan yang pertama itu menghancurkan seluruh alam jagat raya ini dan planet-planet yang ada di sekitarnya tersebut. Hancur lebur semuanya. Kemudian tiupan yang kedua membangkitkan semua manusia dari kuburan mereka tersebut. Mereka terduduk di kuburan-kuburan mereka itu. Kemudian digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke mahsyar. Sebuah tempat yang lapang, tidak memiliki pohon dan tempat berlindung pada hari itu. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala qadra milin, 1 jengkal di atas kepala. Sehingga ini menjadi teguran bagi kita untuk kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Apa yang sudah kita miliki dari amal saleh, dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah kita persiapkan dari bekal untuk kita menghadapi hari yang pasti akan datang tersebut. Di mana hari itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu kita diberi waktu oleh Allah. Semuanya ditanya pada hari itu. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, ditanya pada hari itu. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia, diberikan harta, keturunan, bahkan makanan yang kita makan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita ini benar-benar mempersiapkan diri kita untuk hari yang pasti akan terjadi tersebut. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kegoncangan gempa bumi yang kita rasakan dan kita lihat beberapa waktu yang lalu ataupun beberapa tahun silam, ini masih tidak membuat kita lupa terhadap saudara-saudara kita, ayah kita, ibu kita, harta kita, kita masih ingat. Belum hilang dari ingatan kita gelombang tsunami, gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu. Coba lihat ketika terjadi perkara itu, terjadi bencana tersebut, yang kata orang ini adalah bencana yang sangat besar yang terjadi di alam jagat raya ini. Apa kata mereka? Apa yang ada di dalam benak manusia ketika terjadi ini? Seseorang masih ingat terhadap ayahnya. Ia masih memikirkan di mana orang tuanya, di mana istrinya, anak-anaknya. Ia masih ingat bagaimana dengan hartanya itu. Apakah masih tersimpan atau sudah dibawa arus, dibawa air? Hanyut, hilang hartanya tersebut. Ia masih memikirkan. Namun berbeda dengan keadaan yaumul qiyamah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika terjadi hari itu, manusia tidak lagi ingat kepada saudaranya. Dia tidak peduli kepada istri dan putra-putrinya. Gak sempat untuk memikirkan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari ketika seseorang ia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Ia lari dari ibu dan ayahnya.
Bayangkan dahsyatnya hari itu. Wa sahibatihi wa bani, dan ia akan lari dari sahabat dan anak-anaknya. Allah berfirman, likulli imri'in yawma idin sya'nu yughni, karena pada hari itu manusia punya urusan pribadi-pribadi sendiri-sendiri, gak sempat ngurus orang lain. Bayangkan ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, hari yang sangat besar, dibentangkan mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala yang lamanya tersebut ratusan tahun. Bukan cuma 1-2 hari saja. Bukan cuma sebulan 2 bulan, tidak. Waktu yang sangat panjang. Dalam keadaan matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jal 1 jengkal di atas kepala. Hari itu manusia ada yang keringatnya tersebut sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat. Apa yang sudah kita siapkan hari ini untuk hari tersebut? Untuk yaumul qiyamah, di mana pada hari itu Allah Azza wa Jalla akan mintai semua pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang sudah kita siapkan? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati, akan dibangkitkan nanti manusia di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka tidak memiliki pakaian, telanjang. Dalam keadaan mereka tidak memiliki sandal, dalam keadaan tidak memiliki pakaian dan tidak dikhitan. Aisyah radhiyallahu anha pada hari itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal yanzuru ba'dhuhum ba'dha?" Bukankah nanti mereka akan melihat satu sama lain? Apa dijawab oleh Nabi? Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru asyad." Wahai Aisyah, urusan di hari itu lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan dari seseorang melihat ke arah saudaranya. Enggak sempat kita memikirkan hal itu. Yang ada di benak setiap manusia adalah bagaimana bisa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Selamat di hadapan hisab, perhitungan amalan, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ada di dalam benak manusia. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan an-nar tilqa wujuhihim, ada di hadapan wajah-wajah mereka. Bayangkan. Hari yang sangat mengerikan. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita tentang dahsyatnya hari itu. Dahsyatnya yaumul qiyamah, dahsyatnya yaumul mahsyar, ketika manusia mereka nanti mendatangi para nabi seluruhnya meminta asy-syafa'ah. Semua manusia dikumpulkan di dalam padang mahsyar tersebut. Mereka mendatangi Adam alaihi salatu wassalam. Datang kepada Adam, mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Ishfa' lana. Berilah syafaat kepada kami sampai kami bisa beristirahat dari gentingnya yaumul qiyamah ataupun yaumul mahsyar ini. Syafaat apa yang diminta? Syafaat untuk disegerakan hisab. Ya. Pada waktu itu Adam mengatakan, "Lastulaha, bukan saya orangnya. Saya dahulu pernah memakan buah dari sebuah pohon yang aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Ketika aku makan, aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah. Pergilah kalian kepada Nuh alaihi salatu wassalam." Manusia hari itu datang kepada Nuh, mengatakan hal yang sama, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang paling pertama. Berilah syafaat kepada kami." Nuh juga menjawab demikian, "Bukan saya orangnya." Kemudian manusia datang kepada Ibrahim, Ibrahim juga demikian. Datang kepada Musa kalimur Rahman, juga demikian jawabannya. Datang manusia kepada Isa bin Maryam,
sampai manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta asy-syafa'ah kepada Nabi untuk disegerakan al-hisab ataupun yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma, yang kita ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta kepadanya pada doa setiap kali selesai apa? Adzan. Setiap kali selesai adzan, jangan lupa. Apa kata Rasulullah di dalam doa itu? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadani alwasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmuda. Nah ini al-maqamul mahmud ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar yang hanya dimiliki oleh Nabi, yaitu syafaat untuk disegerakan perhitungan amalan. Apa yang sudah kita siapkan hari ini? Untuk hari yang pasti akan terjadi tersebut. Apa yang sudah kita isi? Naudzubillah, hadirin yang dimuliakan Allah, hari itu tidak ada satupun yang terluput dari Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun amalan yang besar maupun yang kecil kecuali Allah akan hitung dan Allah bertanggung jawab, akan minta pertanggungjawaban. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia itu ada di hadapan mereka. Hari yang kita tidak bisa berdusta. Kulit kita akan berbicara. Tangan kita akan berbicara, bersaksi. Mata kita akan bersaksi. Telinga kita akan bersaksi. Kaki kita juga demikian. Apa yang akan kita lakukan, hadirin yang dimuliakan Allah? Na'udzubillah, ketika kita tergolong ke dalam bagian dari orang-orang yang tidak selamat pada hari itu. Maka dari itu Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada kita tentang hari yang sangat besar tersebut, untuk kita mengambil pelajaran dan kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk mendapati ataupun menghadapi hari yang sangat besar tersebut. Adapun alam barzakh, alam kubur itu sementara, tidak lama. Alam kubur itu tidak lama, hadirin yang dimuliakan Allah. Walaupun di dalamnya itu penuh dengan hal-hal yang sangat memberatkan ketika kita ditanya oleh Allah, ditanya oleh dua malaikat tentang Rabb kita, ditanya tentang Nabi kita, ditanya tentang dinul Islam. Seseorang yang tidak kenal tiga perkara ini, ia nanti akan menjawab, Kalau bahasa kita, seperti itu. Ia mengatakan, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Na'udzubillah. Yaumu ataupun alam barzakh itu cuma sementara saja, tidak lama. Sehingga tidak benar ketika ada orang yang mengatakan bahwa alam barzakh itu, alam kubur, ini merupakan tempat peristirahatan yang terakhir. Tempat istirahat yang terakhir itu di dalam surga. Semoga Allah Azza wa Jal memasukkan kita ke dalamnya. Saya teringat ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat ketika ada seorang badui, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh bermegah-megahan tersebut telah membinasakan kalian sampai kalian menziarahi kubur. Maksud menziarahi kubur di sini adalah seseorang mati kemudian dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam liang lahat. Apa kata badui ini? Dengan spontan, dengan bahasanya yang masih murni, belum tercampuri dengan bahasa-bahasa yang lainnya, dengan ilmu nahwu yang masih kokoh, dia langsung mengatakan, wallahi ma azzairu bimuqim. Demi Allah, orang yang berziarah itu tidak mungkin bermukim di tempat itu. Kita berziarah misalnya ke Medan, ke Jakarta. Mungkin kita bermukim di tempat itu? Tidak, kita akan balik. Sehingga kehidupan kita di dunia ini cuma ziarah, cuma sementara. Demikian pula kehidupan kita di alam barzakh itu sementara. Yang hakiki adalah
ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia ini, dan itulah yaumul qiyamah, seseorang kalau bukan di dalam jannah, naudzubillah, maka ia akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini penjelasan secara ringkas disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala terkait tentang ini. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil ardha mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi tersebut sebagai hamparan. Ini kata para ulama tafsir, ayat ini menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bumi kepada kita sebagai hamparan. Tidak dijadikan bumi tersebut terjal seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijadikan terjal, semuanya seperti gunung, hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa bercocok tanam, kita tidak bisa berteduh ataupun membangun rumah pada bumi tersebut. Dan kata beliau rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala juga tidak jadikan bumi tersebut lembek. Ya? Tidak dijadikan bumi itu tanah yang berlumpur seluruhnya, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan sedikit pun tanah tersebut. Namun, di antara bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam suratul Naba ini adalah Allah mengatakan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi tersebut sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasaknya, sebagai pasak bumi yang membuat bumi itu kokoh, kuat. Gunung-gunung yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla itu semuanya sangat mampu dan gampang dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian tersebut berpasang-pasang. Ini bagian dari rububiyah Allah, bagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmah dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi. Walaupun kerjaan manusia hari ini mereka menghancurkan gunung kemudian apa? Menimbun laut. Ini manusia hari ini membuat kerusakan di mana-mana di muka bumi ini. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menjadikan kalian tersebut berpasang-pasang. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian di malam hari itu sebagai pakaian bagi kalian. Menunjukkan tidur, istirahat di malam hari itu nikmah yang Allah beri. Jangan kita buang, jangan kita ganti, hadirin yang dimuliakan Allah. Malam itu untuk tidur, untuk istirahat. Siapa yang beri yang seperti ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hari ini berbeda keadaan manusia. Malamnya bergadang, malamnya tidak tidur, nonton bola dan sebagainya, padahal itu adalah sia-sia semuanya. Siangnya tidur. Ini penyakit semua. Iya dokter ya? Semuanya penyakit. Nah, ini keadaan manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian bagi mereka. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang tersebut sebagai tempat ataupun waktu untuk mereka mencari kehidupan, ma'isha, mencari rizki. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian tersebut 7 lapis langit. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pada langit tersebut pelita yang menyinari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami jadikan dari al-mu'sirat, awan tersebut, air yang turun dari langit, yaitu hujan. Linukhrija bihi habban wa nabata, dan kami mengeluarkan dengan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa. Adapun yang tersisa ini insyaallah kita akan jelaskan tafsirnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup?
Tidak ada ya? Ya dokter silakan. Kenapa? Ya. Taib. Taib. Di dalam pertanyaan ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab dan jawabannya itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini jawabannya. Ini jawaban yang pertama. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya terhadap apa yang Allah lakukan, namun manusia itulah yang akan ditanya nanti. Masuk nggak kira-kira jawaban ini? Hah? Nggak masuk ya? Masuk insya Allah. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat? Allah ciptakan neraka. Harusnya kita bertanya, kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa enggak Allah Subhanahu wa taala jadikan semua itu beriman kemudian masuk surga? Kan begitu. Ini pertanyaan kita. Saya rasa semua kita punya pertanyaan yang ada di dalam dada-dada kita seperti ini. Wa hadza min dha'fil iman. Ini bagian dari lemahnya keimanan kita kepada Allah. Ya. Ini jawaban yang pertama. Allah Azza wa Jalla itu tidak ditanya dari apa yang Allah perbuat. Allah menciptakan adanya orang-orang yang jelek. Allah jadikan yaumul qiyamah itu cuma dilihat oleh orang-orang yang paling jelek di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya, hanya manusia itulah yang ditanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada satu apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya itu ada hikmahnya. Semua ada hikmah di belakang apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Allah ciptakan jin. Allah ciptakan iblis. Untuk apa Allah ciptakan? Bukankah iblis itu musuh bagi manusia? Kenapa diciptakan? Diciptakan oleh Allah Azza wa Jal ini sebagai hikmah yang sangat besar. Apa di antara hikmahnya? Cuma terkadang hikmahnya kita tahu dan terkadang kita tidak tahu. Yang jelas semuanya itu ada hikmah dari Allah Azza wa Jal. Di antara hikmahnya adalah sebagai ujian dan cobaan kepada manusia. Ya. Ini yang harus kita yakini bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali semuanya itu berada di dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, Allah lebih tahu. Allah ciptakan ada orang-orang yang misalnya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya ada hikmah. Allah ciptakan orang-orang kafir yang apabila mereka mati di atas kekafiran, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang hikmahnya tersebut. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ditanya kepada saya, kenapa Allah Azza wa Jal jadikan di akhir zaman ataupun ketika yaumul qiyamah itu terjadi, tidak ada orang yang baik, maka jawabannya sama, saya juga tidak mengetahuinya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang Allah lakukan, justru manusia ini yang akan ditanya. Bisa difahami ya? Ini bagian dari pelajaran akidah. Pelajaran akidah. Kita lihat banyak sekali orang yang menyimpang ataupun keluar dari jalur karena dia terlalu berdalam-dalam di dalam urusan ini. Orang-orang liberal, sekarang orang Arab kenalnya dengan ilmaniyin. Orang liberal, moderatnya tersebut moderat dengan akalnya. Ya? Ia pikirkan hal-hal yang seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Stres. Gila dia. Dan meninggalkan agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jawabannya yang bisa saya jawab. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga ada faedah dan manfaat. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.